Halo, apa kabar semuanya? Saya Berlianida Sobrina dari SMA Negeri 38 Jakarta, kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang G30 SPKI. Yuk disimak penjelasannya. Pada materi pemberontakan G30 SPKI, saya akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada awal pemberontakan, ketiga jalannya pemberontakan, keempat penumpasan, dan yang kelima atau yang terakhir ada pasca pemberontakan. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu latar belakang G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI ini diawali saat D.N. Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi panitia kerja Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Nah, naiknya Aidit ini didasari oleh PKI sangat mendukung dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. DPA diberi tugas untuk menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Penyusunan tersebut dimanfaatkan oleh Aidit untuk memasukkan konsep masyarakat komunis yang diberi nama Masyarakat Indonesia Revolusi Indonesia atau MIRI. Aidit dan PKI juga berkeinginan untuk menguasai pemerintahan dan membentuk negara komunis Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua yaitu awal pemberontakan. Untuk menguasai pemerintahan, PKI atau Partai Komunis Indonesia mengeluarkan isu Dewan Jenderal yang isinya terdapat perkumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang mencoba untuk mengkudeta Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena kekuatan Angkatan Darat seringkali menjadi penghalang untuk PKI. Nah, tidak hanya isu Dewan Jenderal, namun ada juga isu dokumen Gilchrist. Nah, Gilchrist itu merupakan duta besar Inggris untuk Indonesia. Dan isi dokumen Gilchrist itu adalah kerjasama antara Angkatan Darat dan Inggris. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jalannya pemberontakan. Pada 30 September 1965, PKI bersama Kolonel Untung Komandan Cakrabirawa melakukan penculikan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, 7 perwira tinggi Angkatan Darat ini adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Harjono, Mayor Jenderal Siswono Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, penculikan tersebut tidak sesuai dengan rencana, karena Jenderal A.H. Nasution berhasil kabur, dan PKI menangkap ajudan Jenderal Nasution yang bernama Letnan 1 Pire Andreas Tendean. Nah, PKI juga menangkap Brigadir Polisi KS Tubun yang saat itu sedang bertugas di rumah Menteri Dr. Jalimana. Orang-orang yang berhasil ditangkap akhirnya dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sana, 7 orang perwira Angkatan Darat dan 1 polisi ditemukan tewas di dalam sumur tua. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat yaitu penumpasan. Di sini saya punya timeline penumpasan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal 1 Oktober, terjadinya penculikan terhadap perwira Angkatan Darat Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD melakukan operasi militer. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965, RPKAD menguasai Pondok Gede yang merupakan markas PKI. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober, terdapat saksi mata yang mengetahui letak di kuburnya perwira Angkatan Darat yang diculik. Saksi mata itu adalah seorang polisi yang bernama Sukitman. RPKAD dan Sukitman akhirnya menemukan tempat di kuburnya para perwira yang diculik di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, Pangkostrat memerintahkan untuk menggali sumur tersebut, dan tanggal 5 Oktober, RPKAD
melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat seperti Kolonel Untung dan Kolonel Latif. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu pasca pemberontakan G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI, tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa membuat gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia untuk menuntut Soekarno untuk menyelesaikan masalah politik yang terjadi. Aksi ini dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang isinya pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur PKI, dan perbaikan ekonomi. Aksi tersebut membuat Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini diberikan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan negara. Soeharto akhirnya membubarkan PKI dan organisasi yang terlibat dengan PKI. Pada 18 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 5 untuk melakukan penahanan bagi menteri yang terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Nah, itu dia rangkaian peristiwa dari pemberontakan PKI atau G30 SPKI. Semoga kita semua mendapatkan pengetahuan baru dengan adanya video ini. Sekian dari saya, terima kasih.